Bagaimana? Kita lanjutkan permainannya? Sekarang kau mempertaruhkan jumlah yang sangat besar, Yang Mulia. Kau mempertaruhkan sesuatu yang akan cocok untuk raja. Hanya itu yang disebut permainan, di mana bumi dan langit dipertaruhkan. Setidaknya pertaruhkan sesuatu yang memiliki kemenangan penuh atau kekalahan total. Tapi mainkan permainan ini hanya jika kau punya keberanian seperti itu di hatimu. Itulah yang kusebut kecakapan hati. Dalam permainan takdir ini, semuanya akan dipertaruhkan. Kekayaan, tanah, dan istri. Cukup! Kau sudah melewati batas sekarang, Afdes. Tapi ini adalah batas permainan dadu ini, Bu Ratu. Prabu Yudhistira juga telah memenuhi batas-batas ini. Dan juga bukan Mahabharata. Yudhistira juga bukan istriku, Drupadi. Jadi akhirnya kau menunjukkan statusmu yang sebenarnya, Afdes. Aku tidak pernah membayangkan kau akan membungkuk begitu rendah. Kau melarikan diri dari medan perang, Yang Mulia. Jika aku membungkuk begitu rendah, maka kepalaku dan pedangmu keduanya ada di sini. Jika saja Ibu Ratu tidak menyebutmu sebagai putranya, maka kepalamu itu tidak akan berada di atas pundakmu. Apa yang kau katakan, Yang Mulia? Mari kita bertaruh terakhir pada catatan ini. Aku pernah mendengar bahwa kau adalah seorang raja. Setidaknya jangan menodai kehormatan seorang raja dengan meninggalkan medan perang. Kau telah berjanji padaku akan memberiku kesempatan. Tapi sekarang ketika saatnya sudah tiba untuk memenuhi janjimu, kau melarikan diri. Yang Mulia, aku tidak akan bermain. Dia sudah berusaha untuk... Kau sangat sabar untuk satu kesempatan. Apa kau tahu kenapa?
Karena kau sendiri menyadari bahwa kau tidak akan pernah bisa sejajar denganku. Hanya mereka yang suka merampas yang tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apapun dengan kekuatan mereka sendiri. Hanya mereka yang menyampaikan khotbah besar dan mereka tidak pernah melaksanakannya. Kau bisa saja menyebut aku kejam, aku rendah, ataupun menjijikkan. Tapi setidaknya orang kejam ini tidak melarikan diri dari perang. Aku akan bermain. Yang dipertaruhkan adalah kekayaan dan juga tanah. Tapi tidak termasuk istriku. Seseorang hanya bisa mempertaruhkan barang-barang yang menjadi miliknya. Dan seorang suami, sampai kapanpun juga, tidak akan bisa memiliki istrinya. Istri orang yang menemani suami. Dan seorang wanita tidak bisa dianggap sebagai properti yang bisa dipertaruhkan sampai seperti ini. Oleh pria manapun. Seorang wanita adalah seorang ibu. Seorang anak perempuan. Seorang istri yang terhormat. Dia juga memiliki identitasnya sendiri. Dia selalu dihormati. Itu sebabnya jika kekayaan dan tanah akan dipertaruhkan, aku akan memainkan permainan ini. Jika istri yang dipertaruhkan, maka aku mundur. Kenapa kau banyak berpikir, Afdis? Setelah tanah kekayaan dipertaruhkan, istri pasti akan datang. Aku menerimanya. Gayatri, aku berjanji kepadamu. Aku tidak akan membuatmu meneteskan air mata lagi seperti ini. Aku tidak akan membiarkan air mata yang seperti mutiara itu jatuh dari matamu, Gayatri. Yang Mulia akan kalah dalam permainan ini, tapi kau tidak akan pernah kalah. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kepada siapa kau berdoa untuk permainan judi? Paman Sakuni. Mohon berikan berkat-Mu pada kami. Kedua pemain punya dua pion yang mereka perlukan. Orang yang mencapai rumah lebih dulu atau menyingkirkan pion yang lain. Hanya pemain itu yang akan memenangkan segalanya. Aku mempertaruhkan harta kekayaanku.
Gayatri. Setiap putaran mewakili satu kehidupan. Gayatri, tolong percaya padaku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Dengar, aku seharusnya tidak bicara kasar seperti itu padamu. Aku menerimanya. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Dan aku tidak bisa mundur dari keputusanku itu. Aku memintamu tetap bersamaku dalam kemenanganku kali ini. Aku mohon, istriku. Ayo. Tidak ada bedanya aku tinggal di sini atau tidak, Yang Mulia. Orang yang bermain api, hujan tidak akan bisa melindunginya terlalu lama. Kau masih belum percaya padaku juga, Gayatri? Gayatri, dengar, permainan ini menguntungkan bagi kita. Aku akan jadi pemenangnya. Tidak ada kemungkinan Afdes akan memenangkan permainan ini sama sekali. Itu tidak mungkin. Yang Mulia, jika kau bisa mengundang musuh Amerkot ke rumahmu sendiri, dan kemudian memberikan dia Amerkot di atas piring untuknya begitu saja, maka semuanya mungkin terjadi di dunia ini, Yang Mulia. Gayatri. Jangan tinggalkan permainan, Afdes. Kau mungkin pejuang, tapi dalam permainan ini, keterampilan itu tidak diperlukan. Hanya keterampilan konspirasi yang diperlukan dalam permainan ini. Aku akan pastikan kau memenangkan permainan ini. Jika kau memberiku sinyal, aku akan memberimu sebutir magnet. Dan sejumlah total yang tepat akan muncul sesuai keinginanmu. Benci adalah langkah pertama untuk mencintai, Gayatri. Kau sudah melakukan langkah pertama hari ini, lalu kau akan melakukan langkah kedua. Rasa takut adalah motivasi untuk menang. Perasaan takut adalah motivasi untuk kemenangan, Yang Mulia. Ya, sekarang pionnya telah pergi. Sekarang hanya permainan dadu. Siapapun yang bergerak, Kekayaan dan tanah adalah miliknya. Afdes. Itu 6, Yang Mulia. 6. Berarti Afdes mendapat giliran lagi. Aturan permainan ini adalah kalau pemain mendapatkan 6 3 kali, terus-menerus, maka permainan akan dimenangkannya. Berarti permainan ini dimenangkan oleh Afdes.
Mohon bantuanmu, Paman Sakuni. Aku menang! Kau sudah kalah, Indrapadan. Kau kalah. Ya! Kau pemenangnya, Avdes. Kini Amerkot menjadi milikmu. Siapa bilang mimpi tidak jadi kenyataan? Sudah lama aku ingin melihatmu dalam kondisi seperti ini, Yang Mulia. Aku sudah mengambil segalanya, tapi aku tidak akan mengambil nyawamu. Lagi pula kau sudah bersikap baik padaku. Jadi aku juga punya kewajiban karena itu. Jika kau mau, maka kau bisa tinggal di istana ini. Maksudku tinggal di istanaku. Sebagai tamu selama beberapa hari. Lihatlah ke belakang sekali, Gayatri. Apa yang kau pikirkan? Kau telah memenangkan segalanya dan menjadi sangat kaya, kan? Tapi untuk mendapat kekayaan dan tanah, kau telah kehilangan keluargamu. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga di dunia ini. Kau mungkin berpikir kau telah menjadi orang terkaya di dunia ini, tapi aku belum pernah bertemu orang yang seburuk dirimu. Selamat untuk kekayaan dan tanahmu.
Keberanian serigala juga membutuhkan pikiran rubah Afdes. Apakah kau senang berjabat tangan denganku? Suamiku, ada baiknya. Setidaknya dia tidak menaruh pedangnya di lehermu. Pedang sudah menggantung di leher yang mulia, Kokila. Tapi orang lain yang menggantung pedang itu. Dan sejauh mengenai Afdes, dia pasti akan menunjukkan sikap arogansinya karena dia telah jadi raja. Balas dendammu telah dilakukan, Afdes. Kau telah menang. Orang-orang ini dulu telah mengalahkan leluhurmu. Kau merubah kekalahan menjadi kemenangan. Sumpah yang telah kau ucapkan pada masa kecilmu telah diwujudkan hari ini. Nenek moyangmu pasti akan menerimamu sebagai bagian dari keluarga mereka. Mereka pasti akan memberkatimu, Afdes, memberkatimu. Bahkan yang kurasakan sekarang ini, pembalasanku belum berakhir. Orang-orang ini bukan saja sudah mengalahkan leluhurku, tapi mereka telah mendeklarasikan leluhur kita sebagai pengkhianat dan menghitamkan wajah mereka. Dan hari ini, aku akan menghitamkan wajah mereka. Sama seperti yang telah mereka lakukan pada keluargaku. Dan sekarang, tamparan pasta hitam ini akan melumuri wajah ayah Indrapada. Betapa beraninya kau menghentikan aku, ha? Indravadan sudah kalah. Dan sekarang, kau bukanlah ibu ratu lagi. Kau tidak tahu apa-apa. Ini tidak mungkin. Tapi ingat baik-baik, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Indravardan telah kalah. Tapi putraku masih duduk di atas tahta. Kau memanggilku ibu, kan? Kau mungkin berbohong tentang hubungan seorang ibu dan anak. Tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang lebih kuat daripada restu dari seorang ibu. Dan tidak ada musibah di dunia ini yang lebih buruk dari kutukan seorang ibu. Ejekan ini tidak akan berdampak padaku. Dengan melempar batu, pohon-pohon itu memberimu buah yang mampu menghasilkan buah. Bukan hanya duri yang tersembunyi di tengah-tengah mereka. Ayo, lakukan saja dramamu untuk putramu sendiri. Jangan coba-coba mempengaruhi aku, orang yang berkuasa. Dan biarkan aku menjadi raja. Memerintah? Kau akan memerintah?
Kau ingin menjadi raja, kan? Tidak ada yang menjadi raja dengan hanya duduk di atas tahta, Afdes. Seseorang menjadi raja ketika dia menguasai hati rakyatnya. Kau telah menyingkirkan Raja Indravardan Singdeo dari tahtanya. Tapi kau tidak akan pernah bisa menyingkirkan dari hati rakyat Amerkot. Karena rakyat Amerkot mewakili bumi Amerkot. Dan mereka sangat menyadari perbedaan antara seorang raja dengan seorang pencuri. Orang yang bermain api, hujan tidak akan mungkin melindunginya terlalu lama. Kau bisa mengundang musuh Amerkot ke rumahmu dan kemudian memberikan dia Amerkot di atas piring untuknya begitu saja. Maka semuanya mungkin di dunia ini, Yang Mulia. Kau sudah kalah, Indravardan. Kini Amerkot menjadi milik. Jika kau mau, maka kau bisa tinggal di istana ini. Maksudku tinggal di istanaku sebagai tamu dalam beberapa hari. Yang Mulia, Gayatri, tinggalkan aku. Lupakan cintamu. Aku bahkan tidak layak untuk simpatimu. Apa yang telah kulakukan? Amerkot yang telah kubangun dengan tangan. Hari ini aku menyerahkannya pada musuhku dengan tangan yang sama. Apa yang kulakukan? Aku tidak percaya ini, Gayatri. Aku telah jatuh di hadapan mataku sendiri, serta mata negara dan warga negaraku, Gayatri. Kenapa begini? kau belum kalah, Yang Mulia. Tapi kau dibuat kalah dengan kecurangan. Yang Mulia, aku mungkin tidak bisa membuktikan. Tapi Afdes melakukan kecurangan. Dia telah menangkan permainan ini dengan pengkhianatan. Dan Yang Mulia, orang-orang yang kalah adalah mereka yang merasa dikalahkan. Dan kau Yang Mulia Indravardan Singh. Yang Mulia Indravardan Singh yang memiliki kekuatan untuk mengubah jalan kematian. Dan kau tidak sendirian. Kebenaran bersamamu, cintamu bersamamu. Dan ketika aku memiliki itu bersamamu, bagaimana kau bisa kalah? Tapi Gayatri, karena ibuku harus menanggung begitu banyak masalah di sini. Jangan khawatirkan itu. Dia mendapat dukungan dari menantunya dan akan merawatnya dengan baik. Jangan terima kekalahan ini dengan mudah. Aku akan pergi untuk menemui Ibu Ratu.
Tidak ada gembok di dunia ini yang tidak punya kunci. Tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Jika kau ingin solusi untuk masalahmu, datang saja dan temui aku di belakang istana, sekarang juga. Siapa penolong yang baik ini? Siapapun itu. Aku harus bertemu dengannya. Aku yang menyimpan surat itu. Dia akan datang. Dia akan datang sebelum lilin ini padam. Aku yakin sekali, kau pasti akan datang, Ratu Gayatri. Sekarang yang mulia bukan lagi raja. Bagaimana aku bisa menjadi ratu? Seorang wanita cantik sepertimu dilahirkan untuk menjadi ratu. Tidak peduli orang lain tetap jadi raja atau tidak, tapi kau akan selalu menjadi seorang ratu. Setiap kisah tentang raja dan ratu tidak lengkap tanpa bersatunya mereka. Aku bukan siapa-siapa. Dan aku tidak punya apa-apa. Tetapi aku memenangkan semua itu dengan menjadi seorang raja. Hanya untukmu. Tapi aku tidak menginginkan semua ini. Yang aku inginkan hanyalah kau. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku tahu bahwa akan sulit bagimu untuk meninggalkan Indravadan pada saat ini. Karena kau adalah orang yang sangat baik. Kau memiliki sebuah hati yang indah dan lembut. Itu sebabnya aku ingin melamarmu untuk kau menjadi ratuku. Dan aku akan mengembalikan semua kepadanya. Percayalah padaku, pada semua yang kukatakan. Aku tidak punya keberanian untuk berbohong di hadapannya. Aku terus diam sampai sekarang. Karena aku ingin melihat sampai di mana kau melakukan ini semua. Tapi bahkan untuk membungkuk sampai ke tingkat yang rendah, hanya dilakukan oleh manusia, bukan oleh binatang. Dan sebenarnya aku menghina binatang, menyebutmu binatang, karena bahkan binatang pun setia kepada tuannya. Dan kau mengkhianati orang yang menyelamatkan hidupmu, orang yang kasihan kepadamu, orang yang telah memberimu tempat di rumahnya dan juga keluarganya. Dia berikan semuanya untukmu. Apa yang kau pikirkan? Bahwa hanya dengan satu rencana, kau akan merusak hubungan antara suami dan istri? Aku telah melakukan 7 putaran suci. Setiap putaran mewakili satu kehidupan. Dan itu sesuatu yang bukan hanya dirimu sendiri, tapi tidak bisa dirusak oleh Tuhan sendiri. Kau telah memenangkan istana ini dengan pengkhianatan. Tapi kau tidak sadar bahwa kau telah memenangkan istana ini hanya dengan sebuah pengkhianatan. Bukan sebuah rumah. Karena rumah hanya dibangun dengan batu dan bata. Rumah dibangun dengan cinta dan kepercayaan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam hidupmu. Dan tidak akan pernah ada.
api harus diawasi dari jauh, Afdes. Jika kita mendekatinya, kita akan terbakar menjadi abu. Hari ini kau juga melakukan kesalahan yang sama. Sekarang kau akan dibakar menjadi abu. Kau belajar berjudi dari Mahabharata, bukan? Jadi tidakkah kau mengetahui tentang keadaan Dursasana ketika dia berusaha untuk menyentuh Drupadi? Dan Rahwana. Apa yang telah dilakukan Rahwana? Seluruh keluarga dan kerajaannya hancur hanya karena dia berani telah menculik istri orang lain. Dan jika dia sudah tiada sekarang, kau siapa? Dan kau? Lagi pula kau musuh dari hidupmu sendiri. Dan hari ini, kau telah berani menyentuh istri Indravadan Singdeo, yang mulia Ratu Gayatri. Kau telah mengundang kematianmu sendiri. Sekarang tunggu saja, Afdes. Ketika yang mulia akan datang kepadamu sebagai kematian. Ibu Ratu? Tidak sekarang. Ibu Ratu? Aku bisa menjebloskanmu ke penjara selamanya karena penghinaan ini. Ibu Ratu? Siapa yang memberikan ini? Seorang pria, dia memberikan surat ini. Kau boleh pergi. Temui aku di hutan sekarang. Jika tidak, rahasia ini tidak akan menjadi rahasia lagi. Cukup. Tunjukkan rasa takut akan kematian kepada mereka yang masih hidup. Aku sudah mati ketika melihatmu. Kau gila. Aku gila. Kau gila. Sungai cinta ini sangat aneh. Orang yang tenggelam, dia hanya melewati sungai. Orang yang mencintai itu gila. Dan orang yang gila, dia hanya jatuh cinta. Dia hanya jatuh cinta. Yang mulia. 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 Apa yang ada pada dirinya yang aku tidak punya? Apa yang dia miliki yang tidak kumiliki? Dia juga tidak punya kekayaan atau kerajaan apapun sekarang ini. Gayatri, lihat. Yang ingin aku sampaikan padamu adalah Indravadan itu bukan orang yang tepat untukmu. Bunga seharusnya dimiliki oleh orang yang bisa merawatnya. Dan seseorang yang bisa hidup untuknya, seseorang yang bisa mati untuknya. Jika aku ada di posisi Indravadan, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membayangimu, Gayatri. Lupakan dia. Dan biarkan seseorang menyentuhmu. Cinta bukanlah ikatan. Cinta membebaskan orang dari perbudakan, Afdes. Dan kau membutuhkan hati. Seperti yang mulia untuk memahami ini. Sama seperti yang mulia. Bahkan jika kau terlahir ratusan kali, kau tetap tidak akan pernah bisa menandinginya.
Gayatri! Tolong maafkan aku. Kalian harus kehilangan semuanya karena aku telah melakukan hal seperti ini. Kita akan pergi dari tempat ini besok pagi. Gayatri, Gayatri? Gayatri, ada apa? Apa yang terjadi? Hah? Di mana Ibu Ratu? bukankah aku sudah memberitahumu tentang Afdes itu? Dia itu, Apa yang Afdes lakukan? dia